Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Regi Cocina SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Samudra dengan NIM 25041111834. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu bukti lapor diri. Demikian perkenalan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah jika sehat semuanya, kita jadi bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan maksimal. Baik, memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Baik, sebelum itu kita absensi terlebih dahulu. Aji Pratama, Jadi, Pak. Aldi, Hadir, Pak. Zaskia Humaira, Saya, Pak. Zakina Oktaviona. Hadir, Pak. Alhamdulillah, jadi kita hadir semua. Sebelum masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Tiara Oktasari. Silakan untuk Tiara, dan untuk kalian silakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Tiara, silakan duduk. Nah, sebelum memasuki materi inti, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri semua. Untuk ice breaking, di suara tolong didengarkan. Siap? Ya. Oke, tangan gerak terus. Oke, stop, good.
Bagaimana? Masih semangat? Belum? Oke, kalau bisa belum, kita semangat pagi terlebih dahulu. Semangat pagi! Pagi. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. PJOK! Alhamdulillah, jadi sebelum masuk pembelajaran kita semangat. Nah, baik, sebelum kita masuk materi inti pada minggu ini, Bapak ingin bertanya mengenai materi di minggu belakang. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari di minggu belakang? Ya, Pak. Baik, silakan. Sepak bola. Sepak bola, oke, sepak bola. Apa tujuan dari permainan sepak bola? Ada yang masih ingat? Mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Oke, jadi tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan sebaik-banyaknya dalam waktu 2 kali 45 menit. Ada yang ingat teknik dari permainan sepak bola? Oke, silakan Ridho lagi. Shooting, Pak. Oke, shooting, Dribbling, Pak. dribbling, di situ Passing, Pak. passing, oke. Heading. Oke, heading. Ada lagi selain itu? Sliding, Pak. Oke, sliding. Jadi di minggu belakang kita sudah mempelajari apa tujuan permainan sepak bola, tekniknya pula kita pelajari. Jadi itu yang dari permainan sepak bola. Nah, jadi di minggu ini kita akan mempelajari permainan bola voli. Ya, jadi minggu ini kita akan mempelajari permainan bola voli. Apa tujuan dari permainan bola voli? Ada yang tahu? Saya, Pak, untuk menjatuhkan bola ke lapangan lawan agar mencetak skor sebanyak 25 poin dalam satu permainan. Oke. Ada yang tahu belum teknik dari permainan bola voli? Ada yang tahu tekniknya? Oke, silakan. Servis, Pak. Oke, servis. Passing. Pak. Smash. Ada lagi? Blocking, Pak. Oke, blocking. Coba sebutkan pemain atau klub favorit kalian, ada? Pemain favorit atau kawan? Oke. Sudaiman dari pemain. Oke, dari Jepang. Ini Farhan Ali, Pak. dari Klub Bayangkara. ada lagi? Berarti cuma 2 ya. Oke. Sebelum kita masuk ke permainan bola voli, ada yang tahu tidak apa sejarah singkat dari permainan bola voli? Coba ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Siap saya, Pak. Oke, coba Zakina. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama mini tot dan seiring berkembangnya zaman berubah menama menjadi volleyball atau bola voli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Pada awalnya, Morgan bertemu dengan James Naismith, penemu olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan bola voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan untuk Zakina. Jadi kesimpulannya adalah permainan bola voli adalah ditemukan oleh William pada tahun 1895. Jadi sebelum dinamakan volleyball atau bola voli, jadi bola voli itu disebut dengan minonete, betul? Betul. Nah itu jadi disebut dengan minonete. Jadi sebelum ditemukan oleh William Morgan, jadi dia terinspirasi oleh James Naismith yang menciptakan dari permainan bola basket. Itu sejarah singkat mengenai permainan bola voli. Nah, kita sebelum manfaat permainan bola voli, Bapak ingin menunjuk untuk tolong membaca manfaat permainan voli, manfaat fisik yang pertama. Akan dibacakan oleh Bapak tunjuk Febrian Saputragung. Silakan. Di situ aja. Silakan. Manfaat permainan bola voli. Manfaat fisik yang pertama, meningkatkan kekuatan otot dan tersedia. Gerakan seperti smash, blok, dan lompatan melatih otot lengan, paha, betis, dan punggung. Yang kedua, membakar kalori dan lemak. Bermain voli selama 30 menit bisa membakar hingga 178 kalori, tergantung intensitasnya. Yang ketiga, meningkatkan kelincahan dan keseimbangan tubuh. Perpindahan posisi yang cepat melatih refleks dan koordinasi tubuh. Yang keempat, menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis.
Aktivitas seperti melompat dan berlari membantu menjaga kepadatan tulang. Manfaat mental dan sosial. Yang pertama, mengurangi stres dan meningkatkan mood. Olahraga merangsang hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin. Teknik asesmen untuk pembelajaran minggu ini. Yang pertama, penilaian sikap atau efektif, mandiri dan gotong royong. Jadi ada nilai individu sama dinilai dari kerjasama tim. Yang kedua, penilaian pengetahuan kognitif lisan maupun tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan psikomotor, praktik dan kinerja. Jadi untuk yang pertama, penilaian sikap itu dinilai dari individu kalian sama kerjasama kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan nanti ada di sesi materi, kalian disuruh mengerjakan soal. Yang ketiga, penilaian keterampilan, praktik dan kinerja. Nah, di dalam kelas sudah kita pelajari, di lapangan baru kita praktik. Di situ ada penilaian. Paham? Pengertian bola voli. Nah, ini mereka sudah disampaikan oleh Zakina mengenai sejarah, tapi tidak disebutkan berapa pemainnya. Jadi, pengertian bola voli. Permainan bola voli adalah olahraga bergu yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing beranggotakan 6 orang. Nah, dari sejarah awalnya hanya beranggotakan 5. Tapi karena ada perubahan semakin maju zaman jadi 6 orang. Tujuan utama yang sudah disebutkan tadi oleh siapa tadi? Najib ya. Tujuan utama dari permainan bola voli memasukkan bola ke area lawan dan mencegah bola jatuh di area sendiri. Itu untuk tujuan permainan bola voli. Nah, ini teknik dasar yang sudah kita sebutkan tadi, kalian taunya udah paham ya mengenai teknik dasar. Yang pertama, itu ada passing bawah yang akan kita pelajari. Mengoper bola dengan tangan di depan bawah. Jadi untuk passing bawah tuh tangan seperti ini. Passing atas, mengoper bola dengan jari-jari di atas kepala. Jadi untuk jari-jari di atas kepala. Peraturan dasar permainan bola voli. Pertama, pemain. Satu tim terdiri dari 6 pemain inti. Yang kedua, sistem skor. Tadi sudah sebutkan. Sistem poin hingga 25 poin. Jika poinnya sama, itu ada namanya. Jangan ada yang tahu berapa ukuran lapangan bola voli? Coba tunjuk tangan, silakan. Oke, coba Zakina. 18 cm. Untuk panjang 18 ya. Yang lebar siapa? Rido? 9 meter. Jadi untuk ukuran lapangan bola voli panjang itu ada 9. Yang lebar itu ada 9. 18 sorry ya. Yang panjang 18, yang lebar 9. Untuk lapangan area pertahanan itu ada 6. Di lapangan area serang itu ada 3. Nah, di sini kita akan menganalisis, tolong diperhatikan passing bawah dan passing atas. Jadi setelah kita analisis, Pak akan tunjuk untuk mempraktekkan di depan yang kalian sudah tonton di video ini. Oke, tolong perhatikan ya. Untuk posisi awal dari passing bawah, yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini, tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu arah passing. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenalan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepala tangan kalian.
agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila berkenaan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai perkanan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat mengayunkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengunci. Kemudian dapat dicapai hasil gerakan yang maksimal. Sekian video kali ini. Terima kasih. Siap. Bagaimana? Sudah paham? Coba sebelum Bapak tunjuk, coba yang berani menganalisis yang sudah kalian tonton, silakan maju ke depan. Siapa? Yang berani? Silakan, depan. Oke, Bayu, silakan. Bayu mau coba nulis tentang passing? Oke, passing atas. Silakan, Bay. Untuk passing atas, berdiri tegak, lalu Kaki buka selebar bahu. kaki buka selebar bahu, lalu tangan di atas kepala, tangan seperti mangkok. Untuk perkenan bola. Dan perkenan bola di jari, Dan kena bola di jari-jari tangan, bukan di telapak. bukan di telapak. Oke, ini untuk analisis mengenai passing atas ya. Jadi kata kawan kita yang sudah kita tonton katanya, kaki buka selebar bahu, lutut ditekuk sedikit, dan untuk perkenaan bola dan tangan itu di jari, bukan di telapak. Oke, untuk passing masih di sini. Yang berani passing bawah ada? Ya. Oke, silakan Aldi. Coba Aldi, silakan di sini. Ya, silakan. Untuk passing bawah, buka kaki sedikit lebar dari bahu, lutut agak ditekuk, Untuk tangan, tangan di atas perut, badan tegak lurus, dan pandangan ke arah bawah. perkenaan bola dengan tangan berada di nih, jadi tangan sampai tangan di Ya, juga. oke, ayunkan. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih yang sudah berani mencoba menganalisis. Nah, kelompok 1 ada Intan, Cahyo, Bayu, Tiara, Aji. Kelompok 2 Pina, Febrian, Diki, Reval, Chelsea. 3 Rido, Raffi, Deka, Sermi, dan Nadia. Yang kelompok 4 terakhir Najib, Aldi, Fesyatu, Zakina, dan Zaskia. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan sebelum kita ke lapangan? Oke, Pak Agung. Menurut Bapak, apa teknik yang penting dalam permainan bola voli? Menurut Bapak, paling penting, teknik paling penting di permainan bola voli itu passing. Jadi dari servis, passing, smash, dan blocker itu yang paling penting adalah passing. Oke. Nah, ini sekian materi yang di dalam kelas untuk menganalisis permainan bola voli. Untuk segera bersiap-siap, kita menuju ke lapangan. Dan perwakilan kelompok silakan membawa bola ke lapangan dan kita baris untuk melakukan pemanasan. Oke? Untuk silakan berdiri. Yang pesan ini silakan keluar bawa bola. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah menganalisis permainan bola voli passing bola passing atas dalam kelas. Nah, untuk di lapangan kali ini kita akan mempraktikkan yang sudah kita pelajari mengenai passing bawah dan passing atas. Oke, baik, sebelum itu kita pemanasan terlebih dahulu. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patahkan ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kiri. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik bawah. Oke.
Oke, ini kelompok 2 yang kena hukuman. Oke, mulai 1. Dipenjek 5 kali hitungan. Mulai yuk. 2, 3, 4, 5. Oke, mulai 1, 2, 3. Mulai. Yang kedua siap. Oke, terus yang kedua lanjut. 1, 2, lanjut. Langsung mundur ke belakang. Ayo passing bagus. Oke, terus hadap kanan, gerak. Baik, yang pertama. Tangan ke depan. Hitungan 1 sampai 10. Hitungan mulai. Putar-putar terus. Kita sudah melakukan analisis sudah di kelas. Pemanasan sudah, praktik sudah, pendinginan kita lakukan sudah. Untuk terakhir, kita pengerjaan LKPD per kelompok. Nah, sabar, Bapak bagi LKPD dulu. Per kelompok, tujuannya hanya menganalisis yang terjadi kesalahan yang sering terjadi saat melakukan passing bawah dan passing atas. Itu tugas kalian hanya menganalisis dan juga memperbaiki. Solusi memperbaiki seperti apa? Baik, bisa dipahami? Itu untuk pengerjaan kelompok. Dan untuk individu, itu ada ujian tertulis. Ada beberapa soal, nanti kita kumpulkan ke Bapak setelah pengerjaan LKPD. Paham? Paham. Oke. Kelompok 1, silakan di sini. Ayo maju kelompok 1 di sini. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 di sini. Silakan kelompok 2. Untuk kelompok 3 bisa di sini. Silakan ke sini. Untuk kelompok 4 di sini silakan. Di sini. Di sini. Baik, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk pengerjaan LKPD. Silakan dikerjakan. Dan juga sekalian, maaf. Untuk LKPD, ini itu kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Tolong diperhatikan. Jika tidak ada yang jelas, tolong ditanya. Jika ada yang kurang jelas, Boleh di luar kabel? nah misal untuk semuanya ya, tolong diperhatikan. Itu kan ada tabel. Nah, seandainya di tabel itu tidak cukup, kalian menganalisis boleh di luar tabel atau di belakang kertas. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Dan untuk ujian tertulis, ini Pak bagi per individu, silakan dikerjakan. Tolong dibagikan. Ini untuk individu. Dua. Oke. Untuk waktu tinggal 2 menit lagi. Untuk pengerjaan LKPD dan individu tertulis. Yang untuk individu yang tertulis disilang saja. Kan adalah pilihan ganda. Itu disilang untuk pengerjaannya. Sudah? Sudah, kalau sudah sini Pak dikumpulkan kalau sudah.
Ya sudah semua yang ini, per kelompok sudah, yang analisis. Oke, kalau sudah kita presentasikan. Yang kelompok sini. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menganalisis kesalahan passing bawah dari kelompok kami. Yang pertama, posisi tangan tidak rapat atau lurus. Nah, ini untuk analisis passing bawah. Tolong perhatikan kelompok berapa? Kelompok 3, tolong perhatikan, oke. Dampaknya, bola memantul tidak terarah, sering keluar lapangan. Oke, terus. Nah, itu tuh dampaknya. Lanjut. Bola mengenai lengan dekat siku. Oke, terus. Di sini. Dampaknya, kontrol bola buruk, arah bola tidak stabil. Nah, cara memperbaikinya? Solusinya, rapatkan dan luruskan lengan ibu jari sejajar di atas. Oke, terus. Ayo, lempar. Oke, itu untuk solusi memperbaikinya. Sudah? Pastikan bola mengenai bagian atas pelenggaran tangan. Oke, terus. Ada lagi? Ada lagi yang terjadi kesalahan? Cukup? Cukup, oke. Silakan. Bagaimana? Sudah? Paham? Ini kelompok 1 ada 2 yang terjadi kesalahan mengenai passing bawah. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bisa duduk kembali kelompok 1. Passing bawah sudah kita analisis. Yang kedua, passing atas. Bapak tunjuk kelompok 3, silakan. Kelompok 3 analisis mengenai passing atas. Silakan presentasi mengenai kesalahan yang terjadi di passing atas. Oke, tolong didengarkan kawan-kawan. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menganalisis kesalahan dan solusi dalam melakukan passing atas. Yang pertama ada kesalahan, tubuh kaku dan tidak fleksibel. Lanjut. Nah, terus. Pandangan tidak fokus ke arah bola. Oke, tolong praktekkan coba. Pandangan tidak fokus ke arah bola. Terus, lanjut. Dampaknya? Dampaknya, gerakan lambat, bola tidak bisa diumpan dengan baik. Oke, terus. Gagal menyambut bola dengan tepat waktu dan posisi. Oke, terus. Solusinya? Memperbaikinya? Jaga tubuh tetap rileks dan lutut sedikit menekuk. Nah, itu untuk memperbaikinya. Terus, ada lagi? Sudah? Oke. Bahas lagi. Nah, ini analisis mengenai passing atas. Jadi, ada beberapa kesalahan yang terjadi di kelompok 3 seperti ini. Jadi, baik, kasih tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Yang berani merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini mengenai passing bawah dan passing atas, silakan maju ke depan yang berani. Oke, silakan untuk P1 Zara. Silakan. Ini passing bawah, passing atas. Passing dua-duanya. Dua-duanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran passing mengajarkan saya pentingnya teknik dasar dalam permainan bola voli. Saya belajar bahwa posisi tangan harus membentuk segitiga, jari-jari terbuka, dan dorongan bola dilakukan dengan ujung jari, bukan telapak tangan. Selain itu, posisi badan harus siap dan gerakan kaki ikut mendorong arah bola. Dari latihan hari ini, saya bisa evaluasi bahwa saya masih perlu meningkatkan kecepatan, reaksi, dan ketepatan arah bola. Latihan ini sangat membantu untuk meningkatkan skill dan kerjasama dalam tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?
yang berani merefleksikan? Kina silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin semuanya, saya akan membacakan refleksi saya pada kegiatan kita hari ini. Awalnya aku merasa minder karena passing atas aku selalu gagal. Tapi guru terus kasih semangat dan teman-teman juga bantu kasih tips. Aku jadi makin semangat buat belajar. Waktu akhirnya bisa passing dengan benar dan bola naik ke arah teman. Rasanya seneng banget. Pengalaman ini bikin aku percaya kalau usaha itu pasti ada hasilnya. Terima kasih. Bukan. Silakan, duduk kembali. Nah, baik. Semuanya sudah memahami, menganalisis sudah, mempraktekkan sudah, bahkan paham kesalahan kalian, paham, cara memperbaikinya paham. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita bersiap-siap untuk memasuki pelajaran. Setelah pelajaran apa? Pelajaran? Diri kembali. Untuk LKPD silakan kumpul. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapatkan masuk ke dalam hati dan otak. Oke, paham? Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Silakan ganti baju, masuk ke kelas. Mengerti? Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.